Halo semuanya, perkenalkan nama saya Theodore Sanderson dengan NIM 545190062. Pada video ini, saya dan rekan saya Nikos Adrian Nathaniel dengan NIM 545190072 ingin mereview vlog tugas kelompok kami dan kelompok teman kami untuk pengantar otomasi industri. Yuk kita mulai. Review diawali dengan kelompok saya sendiri, yaitu kelompok pertama. Untuk kekurangan dari kelompok pertama, view angle kamera dari beberapa pembicara yang kurang enak dilihat. Angka baiknya jika view angle kamera dibenarkan ke hadapan muka pembicara agar lebih enak dilihat. Untuk kelebihan secara umum, kualitas video yang cukup baik sehingga video menarik untuk ditonton. Untuk kekurangan secara khusus, terdapat beberapa bahasa asing seperti link dan transducer yang hanya dijelaskan fungsinya. Sebaiknya ditambahkan pengertian juga agar penonton tidak kebingungan terhadap bahasa tersebut. Yang kedua, penjelasan tidak disertai gambar pada bagian komponen dan lain-lainnya. Sebaiknya ditambahkan juga gambar atau video sehingga penonton tahu bentuk komponen yang disebut. Untuk kelebihan secara khusus, materi mengenai RoboSCAR disampaikan secara menyeluruh dan pengertian hingga penggunaan dalam industri. Dan yang kedua, penjelasan sistem kerja RoboSCAR dibalut dengan video sehingga penonton mudah mengerti penjelasan pembicara. Selanjutnya adalah kelompok 2. Untuk kelompok 2, untuk kekurangan secara umum, kesalahan dalam mengucapkan mata kuliah pengantar otomasi industri. Sebaiknya video dicek terlebih dahulu agar kesalahan dalam mengucapkan mata kuliah dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Untuk kelebihan secara umum, editing video yang dibalut dengan animasi cukup baik sehingga video menarik untuk ditonton. Untuk kekurangan secara khusus, pada bagian belt conveyor di mana penjelasan pembicara dan video tidak sinkron, sebaiknya pembicara menyesuaikan penjelasannya mengenai belt conveyor dengan video. Dan kedua, menurut saya penjelasan conveyor menuju ke keunggulan dalam menggunakan conveyor. Sebaiknya ditambahkan juga kekurangannya untuk mengetahui kelemahan dari menggunakan conveyor. Untuk kelebihan secara khusus, kelompok ini menjelaskan jenis-jenis conveyor secara mendalam serta penerapannya. Yang kedua, penjelasan jenis conveyor disertai dengan video sehingga penonton mudah memvisualisasikan conveyor tersebut. Selanjutnya adalah kelompok 3. Untuk kekurangan secara umum, dikarenakan pembukaan sebelum penjelasan yang cukup lama sehingga dapat menjadi membosankan untuk penonton. Angka baiknya jika pembukaan sebelum penjelasan dikurangi. Untuk kelebihan secara umum, kelompok ini menggunakan konsep interaktif sehingga video menarik untuk ditonton. Untuk kekurangan secara khusus, penjelasan komponen tidak disertai gambar atau video. Sebaiknya ditambahkan gambar atau video sehingga komponen yang dijelaskan mudah dimengerti. Yang kedua, mesin yang digunakan dalam video hanya dijelaskan cara kerjanya. Angka baiknya ditambahkan keunggulan atau kekurangan untuk memperdalam penjelasannya. Untuk kelebihan secara khusus, menurut saya materi yang digunakan yaitu proses pengolahan keripik kentang yang menarik untuk diperhatikan. Dan yang kedua, proses pengolahan kentang dijelaskan secara rinci dan baik yang disertai dengan video. Berikutnya adalah kelompok 4. Untuk kekurangan secara umum, pada kamera pembicara di mana gambar pembicara terkesan keluar dari frame. Angka baiknya jika view angle kameranya dibenarkan sehingga gambar pembicara tidak keluar dari frame. Untuk kelebihan secara umum, video kelompok ini memiliki editing yang bagus sehingga video menarik untuk ditonton. Untuk kekurangan secara khususnya, yang pertama, pada bagian test track mobil, penjelasan terkesan singkat. Angka baiknya jika penjelasan lebih dijabarkan. Yang kedua, pada bagian penjelasan industri manufaktur, dapat disertai gambar atau video agar penonton dapat mudah memahami penjelasan. Untuk kelebihan secara khusus, menjelaskan materi mengenai before and after of automobile manufacturing dengan baik. Yang kedua, penjelasan proses manufaktur bodi mobil dijelaskan secara rinci dan disertai video sehingga penonton dapat memperhatikan materi dengan baik. Selanjutnya adalah kelompok 5. Untuk kekurangan secara umum, musik dari video gak kencang dan suara pembicara terkesan tertutup. Sebaiknya musiknya dikecilkan biar suara pembicara terdengar jelas. Untuk kelebihan secara umum, memiliki konsep yang berbeda dari kelompok lain yaitu berita yang cukup menarik untuk ditonton. Untuk kekurangan secara khusus, gambar part dari CNC mesin tidak begitu kelihatan. Angka baiknya jika gambar part lebih diperbesar supaya penonton dapat melihatnya dengan jelas. Yang kedua, penjelasan terhadap mesin bubut kurang mendetail. Angka baiknya jika ditambahkan dengan langkah dalam menggunakan mesin bubut. Untuk kelebihannya, kelompok ini menjelaskan before and after otomasi dengan baik. Dan yang kedua, menjelaskan cara kerja dari mesin bubut serta mesin CNC dengan baik.
Selanjutnya adalah kelompok 6. Untuk kekurangan secara umum, pembicara terlihat membaca teks sehingga pembawaan terkesan monoton. Angka baiknya jika pembicara menguasai materinya terlebih dahulu supaya pembawaannya lebih baik. Untuk kelebihannya, kualitas video yang baik sehingga menarik untuk ditonton. Untuk kekurangan secara khusus, bagian komponen mesin potong kertas tidak disertakan gambar atau video. Alangkah baiknya jika ditambahkan gambar atau video kerja komponen agar penonton mudah mengerti penjelasannya. Yang kedua, pembahasan secara general mengenai mesin pemotong kertas tergolong singkat. Alangkah baiknya jika penjelasan diperdalam seperti menambah sejarah mesin pemotong kertas. Untuk kelebihan secara khusus, dapat menjelaskan cara kerja mesin potong manual dan otomatis secara mendalam dan mudah untuk dimengerti. Yang kedua, membahas kelebihan dan kekurangan secara rinci dan baik. Sekian review vlog dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Untuk kelompok 7 sampai kelompok 12 akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nicholas Adrian. Halo, nama saya Nicholas Adrian Nathaniel dengan NIM 545190072. Selanjutnya, kelompok 7 dengan judul Industri Manufaktur Sebelum dan Sesudah Adanya Otomasi. Pada vlog kelompok ini, informasi yang disampaikan sangat luas dan lengkap. Dari segi editing, transisinya juga sudah baik dan rapi, dan disertai pemutaran video selama vlog berlangsung. Bahasa yang dipilih juga sangat mudah dimengerti. Untuk kekurangan pada vlog ini terdapat pada kurang konsistennya kecepatan dalam menyampaikan informasi dari masing-masing individu. Juga penjelasan pada bagian kesimpulan kurang mewakili isi vlog. Selanjutnya kelompok 8 dengan judul Automation Potato Pillar. Pada vlog kelompok ini, informasi yang disampaikan kelompok ini juga sudah cukup luas dan lengkap. Dari segi editing juga menarik dan rapi. Juga terdapat contoh-contoh gambar yang membantu penonton memahami isi vlog. Untuk kekurangan pada kelompok ini, ada beberapa individu yang suaranya kurang terdengar dan terkesan sedikit terbata-bata. Kemudian untuk background musik kelompok ini juga terdengar terlalu besar, sehingga mengganggu penonton ketika mendengarkan penjelasan yang diberikan. Selanjutnya kelompok 9 dengan judul Pengaruh Penerapan Solenoid Valve Pneumatic pada bidang industri. Pada vlog kelompok ini, informasi disampaikan sangat mudah dimengerti dengan bahasa yang digunakan. Lalu adanya video cara kerja sangat membantu penonton ketika memahami isi vlog. Kemudian dari segi editing juga sudah cukup baik dan rapi. Untuk kekurangan pada vlog ini terdapat pada kurang konsistennya kecepatan dalam menyampaikan informasi dari setiap individu. Informasi sebelum dan sesudah otomasi tentang topik yang disampaikan kurang lengkap dan jelas. Selanjutnya, kelompok 10 dengan judul Before and After Automation Mesin Pres Hidrolik. Pada vlog kelompok ini, informasi yang disampaikan kelompok ini juga sudah cukup luas dan lengkap. Dari segi editing juga menarik dan rapi. Juga terdapat caption-caption kecil yang memudahkan penonton untuk memahami isi vlog. Untuk kekurangan pada vlog kelompok ini terdapat pada kurangnya video yang menampilkan jenis-jenis mesin pres, sehingga penonton hanya bisa membayangkan. Kemudian untuk background musik kelompok ini terdengar terlalu ramai, sehingga mengganggu penonton ketika mendengarkan penjelasan yang diberikan. Selanjutnya kelompok 11 dengan judul Penerapan Otomasi Industri pada Mesin Bending. Pada vlog kelompok ini, informasi yang disampaikan kelompok ini juga sudah cukup luas dan lengkap. Dari segi editing juga menarik dan rapi. Informasi disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan juga menampilkan video cara kerja yang memudahkan penonton untuk mengerti dan memahami isi vlog. Untuk kekurangan dari vlog ini, terdapat pada kurang konsistennya kecepatan dalam menyampaikan informasi dari setiap individu.
kurangnya gambar-gambar atau video mesin yang disampaikan di dalam kelompok ini. Yang terakhir, kelompok 12 dengan judul Penerapan Otomasi Industri pada Mesin CNC. Pada vlog kelompok ini, informasi yang disampaikan kelompok ini juga sudah cukup luas dan lengkap. Juga terdapat contoh-contoh gambar yang dapat membantu penonton memahami si vlog. Dan juga penjelasan materi yang disampaikan dalam vlog ini juga tidak terkesan bertele-tele. Untuk kekurangan dari vlog kelompok ini terdapat pada kurang konsistennya kecepatan dalam menyampaikan informasi dari masing-masing individu. Kemudian, background musik kelompok ini terdengar terlalu besar, sehingga mengganggu penonton ketika mendengarkan penjelasan yang diberikan. Nah, karena review vlog sudah kami bahas semua, maka sesi terakhir adalah sesi penilaian. Untuk penilaian terhadap 12 kelompok, kami menggunakan 7 kriteria untuk menilai kelompok tersebut. Untuk nilai terhadap 12 kelompok dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian review vlog dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu, sekian dan terima kasih.